Penulisan esai pada seleksi administrasi LPDP merupakan hal yang sangat penting karena itu dapat menjadi faktor penentu kelancaran kita ketika kita diwawancarai pada seleksi substansi. Saya akan mencoba berbagi apa aja hal yang penting untuk dituliskan pada esai, dan itu menurut perspektif saya pribadi karena setiap awardee memiliki strateginya masing-masing dan mungkin saja berbeda. Yang pertama adalah terkait dengan identitas diri dan juga pekerjaan ataupun kesibukan yang dijalani pada saat ini, dijelaskan secara singkat dan to the point. Dari penjelasan singkat terkait pekerjaan ataupun kegiatan kita pada saat ini, kita dapat menyisipkan kontribusi apa yang sudah kita lakukan kepada Indonesia pada saat ini ataupun sebelumnya. Lalu kita juga menjelaskan latar belakang pendidikan kita dan alasan kita ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan apabila kasusnya jurusan yang kita tuju itu tidak linear dengan pendidikan kita sebelumnya, berikan alasan yang konkret dan kenapa kita memilih jurusan yang tidak linear. Dari jurusan ataupun minat pendidikan yang kita pilih, kita juga jelaskan kontribusinya terhadap pekerjaan ataupun terhadap institusi di mana kita bekerja, dan juga lebih baiknya kita jelaskan juga apa kontribusinya kepada masyarakat. Setelah itu kita jelaskan juga rencana topik penelitian kita bagaimana, dan juga jelaskan kontribusi dari topik penelitian ini kepada pekerjaan ataupun institusi kita bekerja ataupun kepada masyarakat. Jelaskan kontribusi dari penelitian kita secara rinci, detail dan jelas. Pada bagian berikutnya kita juga menjelaskan rencana pasca studi dan juga rencana kontribusi kita setelah lulus kuliah. Dan saya bagi itu menjadi rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan juga rencana jangka panjang. Salah satu contoh rencana pasca studi yang bisa kita jelaskan adalah rencana karir kita, rencana pekerjaan kita, ataupun kegiatan lain, misalnya kegiatan di institusi kita, ataupun rencana kegiatan di masyarakat bagaimana, baik dari jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Untuk bagian kontribusi, kita bisa mulai dengan menganalisis setiap permasalahan yang ada, baik di institusi kita bekerja, ataupun di masyarakat, ataupun di lingkungan sekitar kita. Dan juga kita juga harus bisa memprediksi permasalahan yang mungkin terjadi, baik jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Khusus untuk jangka panjang, kita harus bisa mengetahui tantangan-tantangan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Setelah kita mampu menganalisis setiap permasalahan yang ada dan juga tantangan apa yang akan kita hadapi di masa depan nanti, kita tawarkan solusi ataupun rekomendasi yang terbaik yang kita bisa berikan secara real dan juga tidak mengada-ngada. Karena apapun solusi dan rekomendasi yang kita berikan itu harus bisa tercapai dan bisa kita lakukan nanti di kemudian hari. Dan juga kita harus mampu mengkorelasikan dampak dari pendidikan kita terhadap karir, pekerjaan, kegiatan kita di lembaga kita bekerja, dan juga kegiatan kita di lingkungan sekitar ataupun masyarakat, serta kaitannya terhadap kontribusi dan juga penyelesaian masalah yang kita tawarkan terhadap permasalahan yang sudah kita analisis sebelumnya. Lalu bagi peserta yang rencana studinya ke luar negeri, harus menjelaskan bagaimana komitmen untuk kembali ke Indonesia. Dan yang terakhir adalah harapan kita kepada Indonesia di masa depan dan juga harapan kita kepada daerah di mana kita akan berkontribusi nantinya. Jangan lupa, setiap penulisan kita di esai harus humble dan juga tetap optimis, percaya diri, dan juga rendah hati.